Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Triwibowo. Nomor induk mahasiswa saya 41822010106. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan UAS mata kuliah algoritma pemrograman menggunakan bahasa pemrograman yaitu C++. Baiklah, langsung saja kita ke proses pengerjaannya. Pertama-tama kita buat dulu filenya. Kemudian setelah itu kita ketik include iostream yang berguna sebagai standar input-output untuk membaca beberapa fungsi seperti cout, endline, dan yang lainnya. Kemudian kita ketik using namespace standard. Ini tuh berguna untuk memberitahu compiler bahwa semua fungsi yang terdapat dalam namespace standar itu dapat digunakan. Kemudian kita ketik integer main. Ini tuh sebagai fungsi utama. Kemudian kita ketikkan kurung kurawal untuk menandakan bagian tubuh dari fungsi. Kemudian di sini diminta kita untuk menuliskan cout. Nah, cout ini berguna untuk menampilkan tulisan yang akan kita ketik ini. Sistem informasi penyewaan kamar hotel Al-Fatih. Tidak lupa endline untuk menyisipkan baris dan titik koma pada tiap akhir baris itu harus menggunakan titik koma. Kemudian cout lagi. Ini kita ikutin saja seperti yang di soal. Jenis, kamar, dan harga. Kemudian endline lagi. Kita cout lagi bawahnya. Itu kita tekan tab beberapa kali untuk menyesuaikan dengan yang ada di soal. Dan kita tab. Setelah itu ini digunakan sebagai pembatas antara judul dengan isi daftar menunya nantinya. Nah, di sini tipe kamar. Dan kita tab lagi nama. Kita tab lagi harga per malam. Kemudian di bawahnya cout. Ini tipe kamar 1. Nama kamarnya itu nama kamarnya tulip dengan harga Rp 500.000. Untuk tipe kamar yang kedua yakni teratai, harganya Rp1.000.000. Cout lagi tipe kamar yang ketiga dengan nama kamar itu anggrek, kemudian Rp 1.500.000. Kemudian endline cout lagi
kamar keempat namanya Pavilion Rosalia, dan kita tag RP Rp2.000.000 and dan yang kelima, tipe kamar yang kelima Pavilion Cendana, tag RP 3 juta rupiah online. Kemudian di bawahnya diberi sama seperti yang di atas, pembatas, semacam pembatas. Nah, kita bisa compile terlebih dahulu untuk mengetahui apakah susunannya ini sudah rapi atau belum. Oke, kemudian kita run. Sedikit kurang rapi nampaknya. Ini bisa kita hapus. Nah, di sini bisa langsung kita compile dan run. Ini bisa kita hapus lagi, bawahnya juga. Kemudian kita compile lagi, coba compile dan run. Oke, atasnya kita tag, kemudian ini ditambahkan. Kemudian bisa kita compile dan run lagi. Baik, sudah rapi. Kemudian selanjutnya kita kasih sedikit spasi, sedikit baris. Di sini di soal diminta untuk memasukkan tipe kamar. Kita tulis dulu, pilih tipe kamar 1 sampai 5. Kemudian end. Di sini kita harus memasukkan dulu variabelnya karena nantinya inputnya berupa angka, makanya kita menggunakan variabel integer aja. Kita misalkan beri nama tipe. Berarti di sini kita menggunakan sin karena merupakan variabelnya itu integer. Kemudian sin type. Nah, terus bawahnya cout berapa malam Anda menginap. Kemudian ini kita inline lagi. Nah, di sini misalnya kita beri nama variabelnya itu LM atau singkatan dari lama menginap. LM kita sin lagi, sin LM titik koma.
Kemudian bawahnya itu diberi pembatas lagi seperti ini. Baru di bawahnya itu if, di sini if ini digunakan untuk kondisi tertentu. If tipenya, if tipe sama dengan 1. Jadi nanti jika tipe yang diinput itu berupa angka 1, maka nanti akan muncul tulisannya itu seperti ini. Anda memilih tipe kamar. Ini tipe, supaya nanti muncul tipe berapanya, terus si out, jenis kamar. Nah, karena jika tipe kamar 1 ini jenis kamarnya itu tulip, jadi langsung aja kita tulis tulip, kemudian N. Nah, terus si out lagi bawahnya. Harga kamar per malam. Kita tambahkan rupiah. Harga kamar per malamnya karena sudah tertera, jadi langsung kita tulis saja 500.000. Kemudian N lain lagi, terus si out lagi bawahnya. Lama menginap. Di sini kita masukkan variabel LM tadi. Kemudian di sini malam, kemudian N lain. Kemudian si out total harga sebelum diskon. Cetak. Berarti kita perlu menambahkan variabel lagi. Kita beri nama HST atau harga sebelum diskon. Untuk total harga sebelum diskon itu kita enter dulu. Kita masukkan penghitungannya dulu. HST sama dengan 500.000 dikalikan dengan lama menginap. Baru di sini kita tampilkan HST N line. Kemudian turun ke bawah, si out, tidak kita sampai situ. Kemudian else if tipenya sama dengan 2. Nah, ini kita copy saja karena tidak jauh berbeda isiannya, hanya kita rubah sedikit. Ya, ini jenis kamar menjadi teratai, harganya menjadi 1 juta rupiah. Kemudian di sininya kita rubah juga jadi 1 juta. Kemudian yang bawahnya else if tipe sama dengan 3.
kita paste lagi. Jenis kamarnya itu menjadi anggrek dengan harga 1.500.000. Sini kita rubah juga jadi 1.500.000. Kemudian else if lagi tipe 4, kita paste lagi. Ininya namanya Pavilion Rosalia dengan harga 2 juta rupiah. Sini juga kita rubah jadi 2 juta. Terus yang terakhir itu Pavilion Cendana. If tipe sama dengan 5, kita paste lagi. Kita rubah di sini menjadi Pavilion Cendana. Sininya jadi 3 juta rupiah. Di sini kita rubah juga jadi 3 juta. Selanjutnya itu yang diminta dari soal untuk harga diskonnya. Berarti if sebelumnya kita tambahkan dulu variabelnya. Di sini kita singkat aja menjadi HD atau harga diskon. Nah, di sini itu jika lama menginapnya itu lebih dari sama dengan 1 dan LM kurang dari sama dengan 3. Ini maksudnya jika lama menginapnya itu 1 sampai dengan 3 malam, itu nantinya akan mendapat diskon sebesar 10%. Baiklah, langsung saat ini ke bawahnya langsung. Ke bawahnya itu kita HD, kita masukkan dulu rumusnya. Karena 10% itu sama saja dengan 0,1, maka kita tulis 0,1 dikalikan dengan total harga sebelum diskon atau HSD. Nah, di sini nantinya akan tampil si out harga diskon. Di sini kita tampilkan HD airline. Kemudian untuk total harga yang harus dibayarkan, kita tambahkan terlebih dahulu. Di sini variabel misalnya kita beri nama total. Ini total sama dengan rumusnya itu HSD dikurang HD. Kemudian bawahnya si out total harga yang harus dibayar RP. Nah, sini total, sini N. Nah, itu untuk if yang pertama. Kemudian bawahnya else if lama menginapnya itu di sini lebih dari sama dengan 4
dan lama menginapnya kurang dari sama dengan 6. Jadi ini diantara 4 sampai 6 malam. Kemudian di sini kita copy saja, copy karena tidak jauh berbeda, hanya ininya yang diganti menjadi 0,2 karena diskon yang diberikan itu sebesar 20%. Kemudian bawahnya else if jika ini lama menginapnya itu lebih dari 6 malam. Kita paste lagi. Di sini itu dirubah menjadi 0,3 atau 30%. Kemudian bawahnya kita berikan space lagi. Kita berikan space, baru di bawahnya itu ditanyakan apakah kita itu ingin memilih tipe kamar lagi atau tidak. Nah, di sini kita juga harus menambahkan satu variabel lagi. Kita di sini menggunakan char aja, char. Misalnya kita beri nama itu memilih, kita beri nama variabel memilih, maka di bawahnya kita menggunakan scene memilih. Nah, baru setelah itu kita tuliskan if memilih sama dengan y. Nah, maka nanti dia itu akan kembali untuk memilih tipe kamar lagi. Di sini saya menggunakan goto misalnya kita beri nama di sini di bawah sini, kita beri ini kembali, kita beri fungsi namanya kembali. Nah, berarti di sini goto kembali seperti itu. Lalu else if memilih T. Jadi jika nanti yang diinput huruf T besar atau maksudnya itu tidak, maka akan muncul si out terima kasih Anda telah melakukan kamar pada hotel Al-Fatih. Baik, setelah sudah semua tertulis, kita coba compile dan run. Pilih tipe kamar, misalnya tipe kamar 1. Sebentar. Di sini kita tidak perlu menggunakan n-line supaya dia tuh nanti di sampingnya gitu, tidak di bawah. Nah, di sini tipe kamar misalnya 1, lama menginapnya misalnya 2 malam. Maka
maka di sini ada memilih tipe kamar 1, jenis kamar tulip. Ya, ini udah sesuai. 2 malam, total harga sebelum diskon itu Rp1.000.000 dan mendapat harga diskon sebesar 10%, yang berarti 100.000 menjadi 900.000. Untuk ininya seharusnya ini kita tidak bisa menggunakan inline lagi supaya dia itu input datanya di sampingnya biar kelihatan lebih rapi. Misalnya 1 terus 3 7.500. Semisal kita mau memilih tipe kamar lagi Y, ini di bawah sini berarti seharusnya kita tambahkan baris lagi supaya tidak dempet seperti itu. Sini kita see out, kemudian kita compile dan run lagi, misalnya 1, sini 3. Nah, misalnya kita mau memilih tipe kamar lagi 1, terus misalnya 4 malam. Nah, dia mendapatkan diskon 20%, ya. 20%. Kemudian misalnya kita mau memilih tipe kamar lagi 1, di sininya 8, misalnya 8 malam. Nah, dia mendapatkan diskon itu sebesar 30%. Kemudian kita Y, nah tipe kamar yang kedua, misalnya tipe kamar kedua dengan 2 malam, maka akan muncul dia mendapat diskon 10%. Kemudian kemudian Y, misalnya kita mau pilih tipe kamar 2 tapi lama menginapnya itu 5 malam. Nah, maka dia mendapat diskon 20%. Kemudian misalnya Y lagi 2 dan misalnya 7 malam gitu. Maka akan terus misalnya Y lagi 3, tipe kamar 3 sekarang, kemudian hanya 1 malam misalnya. Nah, dia akan mendapat diskon 10%. Kemudian Y lagi tipe kamar 3 untuk 6 malam misalnya. Nah, itu kemudian Y lagi 3 tipe kamar 3 misalnya 10 malam, maka dia akan mendapat diskon 30%. Kemudian Y lagi 4, misalnya tipe kamar 4 2 malam. Nah, itu diskonnya sudah sesuai. Kemudian Y lagi misalnya 4 malam, tipe kamar 4, lama menginapnya 4 malam. Kemudian Y lagi tipe kamar 4, misalnya 8 malam. Terus Y lagi misalnya yang kelima, kita misalnya 1 malam. Nah, diskonnya sudah sesuai. Kemudian Y lagi tipe kamar yang kelima dengan 4 malam, mendapat diskon 20%. Kemudian Y lagi misalnya tipe kamar yang kelima
dengan 8 malam. Nah, diskonnya sebesar 30%. Nah, kemudian jika kita sudah tidak mau memilih lagi, maka kita input huruf T, maka yang muncul adalah kalimat terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan, dan juga apabila ada terdapat gangguan suara, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.